Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam kenal, saya Dewi Rahmayanti SPD MPD CGP Angkatan 11 dari SMK 4 Kota Jambi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas modul 1.4 tentang aksi nyata. Fasilitator saya adalah Ibu Wiwi Perluki dan pengajar praktik saya Ibu Juwita Sari. Rancangan tindakan aksi nyata. Judul rancangan tindakan aksi nyata saya kali ini adalah penerapan budaya positif dengan perwujudan kreativitas murid melalui pemanfaatan sisa potongan sayuran. Latar belakang. Mengingat banyaknya sisa potongan sayuran dari kegiatan praktik memasak murid yang selama ini tidak terpakai, maka saya mengambil inisiatif mengolah sisa potongan sayuran tersebut dijadikan suatu yang bernilai lebih dengan cara mengubah bentuknya melalui kreativitas menjadi suatu yang indah untuk diletakkan di atas meja, sehingga menghasilkan suatu rangkaian inovatif berupa rangkaian bunga yang indah dan bermanfaat. Kegiatan ini bisa dijadikan di suatu penerapan budaya positif dengan perwujudan kreativitas murid melalui pemanfaatan sisa potongan sayuran. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu 1. Murid mampu menerapkan budaya positif melalui pemanfaatan sisa potongan sayuran secara kreatif. 2. Murid mampu menilai karya yang kreatif hasil dari rangkaian bunga yang telah dibuat teman-temannya. Tolak ukur. 1. Terbentuknya budaya positif melalui kreativitas murid dalam pemanfaatan sisa potongan sayuran. 2. Terbentuknya suatu rangkaian bunga dari sisa potongan sayuran yang dapat dipamerkan sebagai hasil karya murid. Tindakan yang akan dilakukan: 1. Sosialisasi kepada murid kuliner untuk tidak membuat sisa potongan sayuran untuk dijadikan produk baru berupa rangkaian bunga. 2. Melakukan praktik pembuatan rangkaian bunga. 3. Melatih, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kegiatan praktik yang telah dilakukan. 4. Melakukan diseminasi kepada rekan guru tentang pemahaman materi budaya positif. Pada kegiatan aksi nyata ini dibutuhkan dukungan 1 dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar budaya positif melalui rencana praktik pemanfaatan bahan sisa potongan sayuran yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan praktik. Berikut adalah video aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif dengan perwujudan kreativitas murid melalui pemanfaatan sisa potongan sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan Kepsek. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk dapat menghadiri kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita diberi kesehatan untuk dapat menghadiri kegiatan ini. Baik, saya akan memulai aja langsung diseminasi tentang budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Berhubung saya adalah calon guru penggerak, jadi kegiatan ini untuk sebagai laporan juga nanti di LMS. Kita mulai saja. Pada kegiatan hari ini saya akan mendefinisikan tentang budaya positif. Ya. Perkenalkan, saya Ibu Dewi, CGP Angkatan 11 dari SMK 4 Kota Jambi, di mana fasilitator saya adalah Ibu Wiwi Perluki dan Ibu Juwita Sari. Ibu Wiwi Perluki dari pusat
dan Ibu juga Sari, guru SMK Revan Indra. Pada paparan hari ini saya akan menjelaskan daftar isi. Daftar isi yang saya buat itu ada 7 materi. Yang pertama, pengertian budaya positif itu sendiri, lalu tentang restitusi, lalu tentang ciri restitusi, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima kesepakatan kelas, 6 teori kontrol, dan 7 adalah segitiga restitusi. Semuanya akan dijelaskan di paparan berikut. Nah, budaya positif, kita mulai dari budaya positif dulu ya. Budaya positif ini yaitu rangkaian nilai, norma, sikap, dan perilaku yang diciptakan, dipelihara, dan diterapkan dalam lingkungan pendidikan dengan tujuan mendukung proses pembelajaran yang efektif, inklusif, berpusat kepada peserta didik. Budaya positif ini menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan akademik dan pribadi siswa, guru, dan seluruh anggota komunitas sekolah. Nah, budaya positif ini sudah kita lakukan di sekolah kita, Ibu. Semuanya sudah ada. Pokoknya SMK 4 jam ini sudah lengkap paketnya, sudah bagus. Nah, cuman saya hanya memaparkan di sini tentang budaya positif yang mungkin nanti ada tambahannya. Jadi budaya positif itu seperti paparan tadi itu ada fungsinya, yaitu untuk membangun kepercayaan siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial, mempersiapkan mereka untuk kehidupan di luar sekolah dengan cara yang konstruktif dan penuh makna. Itu pengertian dari budaya positif. Nah, budaya positif tadi harus ada ciri-cirinya. Bukan semuanya dijadikan budaya positif, tapi harus ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu satu, penghargaan dan penghormatan. Di sana ada penghargaan dan penghormatan. Kalau di sekolah mungkin penghargaan dan penghormatan itu dari murid ke guru, dan murid dan guru juga menghormati anak, saling menghormati. Lalu ada kolaborasi dan kerjasama antara guru dan murid itu sudah pasti. Lalu ada cirinya, ada kedisiplinan dan tanggung jawab. Ya, guru memiliki disiplin dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh guru kepada murid, dan murid pun begitu, harus ada disiplin, dan guru harus, kan kita guru ini digugu dan ditiru ya. Jadi disiplin guru itu anak itu mencerminkan apa yang dilihatnya dari guru. Itu ada ciri-ciri budaya positif. Lalu ada kreativitas dan inovasi, lalu ada inklusivitas, lalu ada pembelajaran berkelanjutan. Jadi budaya positif ini terus menerus, bukan hanya pada saat sekali kegiatan tetapi besoknya tidak lagi, besok tidak, enggak, tapi berkelanjutan terus menerus selama pendidikan itu terus berjalan. Kita lanjut. Ini contoh penerapan budaya positif di sekolah kita. Salah satunya sudah setiap pagi kita lakukan, kalau guru melakukan piket pagi, kita menyambut siswa, itu setiap hari Senin sampai hari Jumat kita lakukan, dan kegiatannya bergilir. Itu sudah merupakan suatu kegiatan budaya positif. Lalu budaya positif kedua yang ada, yang kita lihat sama-sama, yaitu gotong royong. SMK 4 selalu melakukan kegiatan gotong royong, melibatkan anak, sehingga lingkungan kita tertata bersih, rapi. Suasana sekolah ini adalah campur tangan juga kolaborasi antara guru dan murid. Ya. Ini kalau di Boga gotong royongnya membersihkan peralatan. Kalau murid-murid yang lain, jurusan lain, mungkin gotong royongnya tentang kelas, tentang lingkungan. Nah, kalau di jurusan Boga membersihkan peralatan. Nah, ini juga contoh budaya positif. Kemarin menjelang 17 banyak sekali budaya positif yang bisa kita lakukan. Salah satunya ada setiap tahun kita lakukan, tadi kan berkelanjutan ya ibu-ibu ya, jalan santai itu sudah kita lakukan bertahun-tahun sebelumnya.
Lalu ada kegiatan lomba-lomba anak. Nih, anak yang lomba. Tahun ini guru nggak ada yang lomba. Karena gurunya pada malu. Jadi anak-anak yang melakukan kegiatan lomba. Ini juga merupakan suatu budaya positif yang perlu dilestarikan. Selain itu ada juga budaya positif kita setiap hari Jumat itu yasinan. Nah, itu suatu budaya positif yang harus kita kembangkan dan berkelanjutan. Kadang juga kita kalau anak-anak kelas 3 mau ujian, kita juga baca Yasin sama-sama untuk mendoakan kelas 3 agar lancar ujian UASnya. Kita lanjut di sini juga nih budaya, contoh penerapan budaya positif anak-anak untuk menyambut 17 Agustus mereka bendera apa membawa bendera gerak pasukan pembawa bendera. Kita tonton sebentar ya Bu. Ini kolaborasi dan kekompakan anak-anak. Ini adalah contoh penerapan budaya positif yang ada di sekolah, ya, yang sudah dilakukan. Ini kegiatan kemarin MPLS, kakak-kakak kelasnya memandu adik-adik anak-anak baru untuk memperkenalkan sekolah. Ini suatu budaya positif anak di antara siswa mereka saling memberi info tentang sekolah mereka, juga memimpin adik-adik kelasnya untuk memperkenalkan sekolah. Ini suatu budaya positif. Kendala sinyal kali ya. Saya ambilnya dari Instagram ya Bu. Banyak kegiatan SMK yang sudah disusun, ditaruh di dalam Instagram sekolah oleh media center. Kita sudah punya media center sendiri. Ini budaya positif setiap hari Senin seperti tadi kita lakukan untuk upacara bendera. Ini kegiatan MPLS. Nah, ini kakak-kakak kelas memperkenalkan kepada adik-adik tentang lingkungan sekolah. Ini kegiatan MPLS-nya di dalam kelas. Ini kalau dulu mungkin budaya positifnya kalau kita mau masuk sekolah baru itu ospek ya Bu ya. Ospek sudah tidak diperkenalkan lagi karena kebanyakan yang menyiksa siswa. Nah, kalau sekarang bukan menyiksa siswa tetapi membudayakan mereka kenal dengan lingkungan sekolah. Ini patut kita lestarikan untuk tahun-tahun yang akan datang juga. Nah, yang memperkenalkan tentang seragam praktek, tidak ada disiplin. Oke, terima kasih Mas Aceh. Kita masuk ke sini. Nah, di dalam kegiatan guru penggerak, saya ditugaskan setiap CGP untuk membuat satu budaya positif baru, memperkenalkan budaya positif baru di sekolah, sehingga diharapkan ke depannya budaya positif yang diciptakan ini menjadi kebiasaan berkelanjutan. Ya, Bu ya. Ini judulnya yaitu
untuk penerapan budaya positif dengan perwujudan kreativitas murid melalui pemanfaatan sisa potongan sayuran. Kalau di Boga itu memang kami banyak sisa-sisa potongan sayuran. Nah, dari sisa potongan sayuran itu daripada terbuang, jadi kami berinisiatif untuk membuat suatu rangkaian bunga dari sisa potongan sayuran. Nah, di sini saya mensosialisasikannya dengan mengajarkan kepada siswa keterampilan membuat rangkaian bunga dari sisa potongan sayuran. Di sini ada durasinya sekitar 16 menit, agak lama. Kita nonton dulu, baru nanti saya masuk ke materi. Dan sinyalnya bagus. Nggak bagus di sini, nggak bagus ya. Ini saya mengajar tentang yang tadi. Kalau ditonton ya videonya, saya sambil duduk ya. Agak lama durasinya 15 menit. Sambil makan boleh. Pas boleh. Saya belajar banyak dari guru juga. Semuanya ada di sini kan. Ini saya ngajar seperti biasa. Ini waktu bikin video durasinya kurang lebih 8 jam. 8 jam tapi dipotong-potong. Kan ngajarnya dari pagi sampai jam 3. Tapi dipotong-potong jadilah sekitar 15 menit. Kalau video aslinya panjang. Pertama saya memperkenalkan pisau. Pembuatan garis ini juga harus ada alatnya ibu-ibu ya. Tidak bisa langsung aja jadi enggak, tapi harus punya alat-alatnya. Yang diambil adalah bongkolnya, sayurnya dipakai. Kenapa kita pakai sayur baru? Karena memang ini pelajaran baru, jadi tidak ada sayur yang nggak terpakai. Jadi kita ambil ujung-ujungnya saja, sayurnya kita simpan untuk dimasak. Yang dipakai adalah ujung-ujungnya. Di awal saya mendemokan tentang cara membuat bunga dari bongkol sawinya lagi.
satu set sama ongkir 50. Nah, Saya beli beda ya. Ibu beli 80. Kemahalan. Saya beli 50 Bu. Ada nanti linknya Bu di kirim boleh. Jadi memang harus ada alat baru bisa kita membuat adalah hasil dari Kita potong dulu di sini. anak yang tadi ini masih mendemokan cara membuat Ini di sini. Nah, di sini kita bikin segitiga. saya mendemokan dulu ya Bu ya sebelum anak-anak nanti mengerjakan. Sama catering apa bedanya? Apa Bu? Sama catering, Carving. ya catering apa Carving bedanya? sayuran. Carving ini kalau yang carving itu biasa identik di buah ya Bu ya. Kalau ini hanya garnish tapi nanti dirangkai. Ini bisa untuk anak perhotelan kan sama ya Bu. Perhotelan kan ada pelajaran FB ya Bu. Jadi ini Enggak ada bikin masakan ya. Ada Ada kan Bu, nah, sisa-sisanya tuh nanti dia bisa bikin garis untuk sayur-sayuran Bu. Untuk ini yang di atas piring, plating. Saya biasa kali bikin sop, Bu. Oh bikin sop ya. Makan kali. Bu, nanti bisa nanti kalau ibu di rumah mau masakan, bapak lihat kan, oh ibu ini masak tidak do. Coba dihias jadi bapak lebih semangat ya. Ini salah satu itu air minum apa itu? itu air minum itu ada Bu, supaya awet, misalnya buah sayur-sayuran itu kita gunakan apa? Udah tetap sedap. direndam di air Air apa? air biasa aja. Oh, air di Kalau air dingin boleh, lebih bagus air dingin. Cuma kebetulan tidak ada air minumnya, pakai air biasa. Tapi tetap makan. Ini buah bit yang saya kerjakan. Tutorial dulu ke siswa didemokan, jadi siswa sambil ngajarin siswa. mahal, Bu, buat gitu. 5.000 satu. Tapi untuk belajar dapat ilmunya kan lumayan Bu ya. Ini bisa dijadikan suatu Oh, jadi Bu, diwarnai dulu sama hidupkan. sehingga jadi pink bunganya Bu. Itu dari pembuang. Ini dari buah bit, buah lompat. Oh, Lompat putih Bu. Oh, Nah, itu kita makan. Ini anak-anak sendiri nih, tangannya kelihatan dia udah mulai bisa. Memang seharusnya ini di awal jadi sebelum kalau sudah di pertengahan pelajaran mereka sudah membuang-buang sisa sayuran kan, jadi memang harusnya di awal sebelum mereka membuang sisa sayuran dia bisa menggunakan paling nggak untuk garnish di atas piringnya pada saat menyajikan masakan. Nih, ini tangan anak nih Bu, udah bisa dia pelan-pelan untuk proses. Nah ini udah selesai dirangkai. Anak-anak itu sebenarnya sudah pada terampil, kita hanya mencontohkan satu aja, nanti keluar tuh ide-ide dari anak. itu di gedebong pisang ya. Seharusnya Bu di pasis hijau, kalau enggak di carving buah-buahan, tetapi karena dadakan menghemat biaya banyak yang dipertimbangkan, memanfaatkan juga sisa yang ada, pakailah gami sisa yang waktu itu ada kan pakai, saya potong dua untuk menghemat. Yang penting jangan kelihatan gaminya jangan kelihatan, serapongnya jangan kelihatan. Seharusnya bukan ini sih, cuman keadaan memanfaatkan yang ada itu ya.
didemokan mereka menyusun hasilnya seperti itu. Budaya positif, perwujudan kreativitas siswa melalui potongan sayuran. Ya, hari ini rangkaian bunga yang kalian buat dari potongan sayuran ini cantik semua ya hasilnya ya. Dan bikin gratis. Apa yang pertama dari gratis? Dari wortel. Nanti kalau dia sendiri, dia terserah beda. Ya, jadi kalau kalian nanti punya potongan sayuran di rumah, jangan kalian masukkan ke dalam kotak, tetapi kalian bisa lakukan mengukir yang di sini ada ya. Kalian bagian mengukir, nanti kalian akan menghasilkan ini. Ya, misalnya kalian silakan nilai. Kalian menilai punya temannya, ya, punya temannya 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kalian rapikan, kalian kan nama yang dapat, kalian nilai. Nilai tertinggi adalah 25. Jangan kasih 1, mungkin nanti kalian jumlah nilai. Nah, di sini nanti akan saya masukkan ke dalam nilai saya. Berapa jumlahnya? Setelah tadi teman-temannya mengukir dia sekelompok, lalu mereka menilai sendiri hasil dari apa yang dia kerjakan. Jadi mereka senang juga kan Bu, sudah bekerja mereka menilai sendiri. Enggak, mereka tuh menilainya sendiri itu maksudnya apa? Dia menilai kelompok-kelompok Iya, lain. menilai kelompok 1 sampai kelompok 12 mereka menilai masing-masing. Di lembarannya itu ada Bu, ada kolom-kolomnya. Lengkap. Dan juga ada survei setuju atau tidak setuju nanti. Memang nggak masuk ke dalam sini. Nah, mereka kan saling melihat nih kelompoknya, nilai setiap kelompok. Oh, enggak Bu, apa kita tentukan misalnya ini rentang misalnya 100 sampai 80 itu A misalnya. Nanti dinilainya kan misalnya tugas kerapihan ada nanti saya tunjukkan itu 25 maksimal 25 ada 4 kriteria. Jadi dari 4 kriteria itu totalnya 100. Kalau total 100 nanti kalau misalnya jadi cuma totalnya 80 kan itu nilainya jadi B masih Bu ya. 85 ke atas itu nilainya A. Nah ini refleksi Bu, kalau setiap ini nambah sedikit, kalau habis setiap kita mengajar kita harus ada refleksi. Mulai saya juga belajarnya dari guru penggerak ini, jadi setiap kita habis mengajar kita harus mengadakan refleksi kepada anak-anak untuk mengetahui umpan balik apa yang sudah kita ajarkan. Nah itu tadi hasilnya. Kecil Ibu ya. Hasil dari mereka mengukir sisa sayuran, sisa potongan sayuran. Udah mulai rapi ya. Pelan-pelan sih memang.
tentang bagaimana membuat sisa potongan sayuran tadi, sisa potongannya itu termanfaatkan sehingga bisa dijadikan suatu budaya positif. Nah, ini ada testimoni anak dulu sebelum kita lanjut ya Bu. Testimoni dari siswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Saya cowok, Muhammad Yusuf biasanya memang anak cowok bisa cutting lebih Saya halus. senang bisa mempelajari tentang memanfaatkan sisa bahan dari sayuran dan membuat serangkaian bunga. Terima kasih Bu Dewi. Sama. Ya, nah ini Bu, nah kriteria penilaian tadi yang saya suruh anak-anak menilai itu ada kerapihan, ada bentuk ukiran, kerjasama dan keindahan. Ini saya buat di dalam satu kertas, mereka menilai. Nah ini keindahan itu 25% nilainya, bukan 25%, 0 sampai 25%-nya tuh hilangkan ya Bu ya. Kerapihan 25, bentuk ukiran 25, kerjasama 25, totalnya jadi 100. Nah, kenapa saya buat ini? Ini harus juga untuk mengetahui bermanfaat atau tidak budaya ini, disetujui atau tidak sama anak-anak ya. Jadi setelah dinilai kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 6, dia ada 12 kelompok. Kelompok 4 itu nilainya 25 dia ngasih. Di dalam kelompok itu ada 3 orang. Nah, kalau di lembaran berikutnya kelompok 7 sampai kelompok 12, yang tertinggi itu adalah kelompok 11. Nah, dia ngasih nilai 25. Tadi kelompok 11 itu terapi dalam segi membuatnya, menyusunnya, ini akumulasinya semua. Jadi yang tertinggi adalah juara satunya adalah kelompok 11, lalu kelompok 4, kelompok 10. Itu nilai yang rendah. Nah, kayak gitu ya. Hasil penerapan budaya positif dengan perwujudan kreativitas murid melalui pemanfaatan sisa potongan sayuran. Kelompok 11 nilai tertinggi, jadi dia dapat nilainya A. Setelah itu, nah ini foto-fotonya. Ajar ya, ambil. Lalu budaya positif yang tadi bikin carving itu saya bikin juga kriteria kebermanfaatan, manfaat atau tidak yang sudah diajarkan tadi. Saya kebetulan ngajarnya 2 kelas Bu, kuliner kelas 10 kuliner 3 sama 10 kuliner 4. Nah jadi saya bikin kayak penelitian gitu, apakah ini berguna atau tidak. Jadi sangat setuju dibudayakan, sangat setuju nilainya 25, tidak setuju 25, ragu-ragu 25, dan tidak setuju juga 25. Ini survei yang saya sebar ke siswa, dan hasilnya anak yang sangat setuju, rata-rata mereka setuju semua, sangat setuju, menunjukkan kelompok 2, kelompok 5, 6, 7, 9, 11, 12 itu nilainya langsung 25. Mereka sangat setuju. Yang setuju saja itu ada 1 orang, di dalam kelompok ada 3 orang. 2 orang setuju, 1 orang tidak setuju saja. Yang 2 orang sangat setuju, 1 orang setuju. Yang tidak setuju, ragu-ragu tidak ada, yang tidak setuju tidak ada. Nah, kalau kelompok 2 semuanya 3 orang setuju semua. Dijadikan satu budaya positif. Begitu juga ini grafiknya ya Bu ya. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Jadi dari hasil dari grafik ini bahwa penerapan budaya positif dengan pewujudan kreativitas murid melalui pemanfaatan sisa potongan sayuran sangat bermanfaat karena diminati oleh murid dan diharapkan semua siswa SMK khususnya, baru khususnya saja jurusan tata boga
dapat mencontoh budaya positif tersebut menjadi kebiasaan yang baik untuk pemanfaatan sisa potongan sayuran. Jadi ini bisa dijadikan suatu budaya positif karena sudah disurvei. Nah, cukup. Jadi kita menemukan satu lagi budaya positif yang bisa dijadikan istilahnya itu untuk sekolah kita. Jadikan apa namanya itu berkelanjutan, budaya berkelanjutan di sekolah kita. Tapi baru mungkin untuk jurusan tata boga saja dulu. Kalau jurusan lain kan belum ya Bu ya. Karena jurusan lain kan tidak berhubungan dengan sayur-sayuran. Mungkin kalau di sana bisa kain perca. Budaya positif menggunakan sisa-sisa kain perca. Kalau bisa semua guru bisa menciptakan Bu. Misalnya guru PKWU bisa menciptakan dari sisa koran-koran bekas. Nah, itu ya bisa juga bikin dari pipet ya Bu ya yang sisa. Nah itu bisa jadikan suatu budaya positif. Tapi kita harus bikin dulu kayak tadi kita bikin penelitian. Nah baru kita ajukan ke sekolah, ini suatu budaya positif yang harus dilestarikan dan berkelanjutan. Nah, itu untuk membuat satu budaya positif selain yang tadi yang sudah ada di sekolah kita. Kan udah banyak tadi contoh-contohnya Bu ya dari sekolah kita. Baik, itu yang saya lakukan. Proyek kerja nyata saya selama kemarin dikasih waktu 1 bulan. Nah, selanjutnya dari budaya positif ini kita penerapannya diimplementasikan di sekolah. Apa itu ada berbagai macam budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah. Apa saja Ibu-ibu? Salah satunya adalah restitusi. Yang tadi di awal restitusi. Apa sih restitusi? Saya nih selama ini taunya restitusi itu yang diparkir tuh Bu, apa tuh namanya Bu? Retribusi. Ini sesuatu yang baru Bu, ilmu baru saya dapat di guru penggerak. Banyak banget ilmunya yang berpihak kepada murid. Selama ini saya mengajar mungkin hanya sesuka-suka saya. Tindakan saya ke murid berdasarkan apa yang saya lihat, saya amati, ya saya keluarnya sesuka-suka saya gitu kan. Saya lagi emosi, ya anak kena imbasnya. Saya lagi senang, anak dapat imbasnya senang. Tetapi ternyata setelah saya menjadi calon guru penggerak, itu banyak sekali hal-hal yang harus saya, yang selama ini yang saya rasa salah harus dibuang, diperbaharui dengan ilmu-ilmu baru. Salah satunya adalah restitusi. Ya, apa itu restitusi? Adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan dan perbaikan perilaku melalui proses refleksi dan tanggung jawab pribadi. Dalam konteks pendidikan, restitusi berarti memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, mengakui dampak tindakan mereka, dan melakukan upaya untuk memulihkan hubungan yang telah rusak akibat perilaku mereka. Ini banyak sekali kejadian-kejadian yang selama ini kita tidak tahu ternyata itu restitusi gitu. Nah, kita selama ini kalau ada anak, kejadian anak membuat kesalahan, kita hanya memanggil, sudah gitu sudah kita panggil, kita selesaikan, sudah selesai. Nah, ternyata ada banyak solusi untuk memecahkan masalah anak dengan tidak melukai hati anak. Ya. Yaitu salah satunya restitusi pendekatannya Bu ya, pendekatan anaknya kita panggil. Tujuan restitusi, satu, mengembangkan tanggung jawab. Mengembangkan tanggung jawab untuk mengakui kesalahan mereka dan memahami konsekuensi dari tindakan terhadap orang lain. Dua, memperbaiki hubungan. Restitusi mendorong perbaikan hubungan yang rusak melalui tindakan yang menunjukkan keinginan untuk memperbaiki situasi. Yang ketiga, membantu pemahaman diri, yaitu siswa diajak untuk merefleksi alasan dibalik perilaku mereka dan mencari cara untuk menghindari kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Yang keempat, mendorong perubahan positif dengan mengatasi masalah perilaku secara konstruktif. Siswa dapat belajar dari buku, dari pengalaman mereka yang dapat membantu mereka mengembangkan perilaku yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi tujuannya di sini bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Restitusi. Jadi anak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Misalnya mereka melakukan kesalahan, mereka akan bertanggung jawab.
tidak ada beban lagi. Kedepannya dia tidak melakukan lagi. Ini sebenarnya banyak, harusnya sih guru-guru BK ini tepat sekali. Jadi di guru penggerak itu banyak guru BK, bahkan dengan konseling berhubungan dengan anak-anak. Kayaknya ini pasti tadi ada ibu-ibu BK ya masih sini, supaya mereka tahu cara mengatasinya. Selama ini saya lihat BK kita, saya bukan menunjuk, tapi kita sama-sama belajar, dan saya pun melakukan hal yang sama. Nah, setelah belajar ini saya baru tahu, oh ternyata saya salah gitu. Nah, jadi kita tidak boleh langsung menghukum anak, itu tidak boleh. Ya, nanti ada solusi-solusinya di sini. Jadi kita lakukan pendekatan supaya anak itu merasa dihargai. Mereka kan manusia juga. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara, kita itu harus menghambat kepada murid. Menghambat kepada murid bukan kita menghambat itu kan begini-begini, tetapi kita menyanjung mereka bahwa mereka itu makhluk yang memang harus diperhatikan, dihormati, layaknya seorang manusia. Ya. Jadi di sini ada banyak pendekatan agar mereka ke depannya lebih bagus tanpa melukai hati siswa. Lanjut, kita masuk ke sini. Ciri pendekatan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi menghormati martabat, jelas, menghormati hak-hak anak, dan anak juga menghormati sesama dia. Lalu restitusi fokus pada pemulihan hubungan yang tadinya tidak bagus menjadi bagus kembali. Hubungan yang tadinya rusak, misalnya kita memanggil anak, hatinya agak hancur kalau kita marahin, terus kita panggil, hubungan itu menjadi baik kembali. Restitusi mengakui kesalahan dari anak. Jadi kalau anak dia mengakui kesalahannya, mereka tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau mereka tidak dipanggil untuk mengakui kesalahan bukan kita paksa akui kesalahan aku, enggak. Ada caranya dengan nanti segitiga restitusi. Lalu restitusi flashback, refleksi diri. Restitusi juga merupakan tanggung jawab pribadi yang sudah bikin kesalahan. Lalu perbaikan secara nyata. Restitusi saling menguatkan. Restitusi berfokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi restitusi berfokus mencari solusi bagaimana kedepannya jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali. Lalu yang ke-10, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi anak-anak kan sering tuh kalau berantem menjauhkan diri dari teman ya. Nah, ini kita kembalikan lagi mereka ke dalam kelompoknya supaya mereka nyaman dalam belajar. Nah, kalau mereka sudah tidak nyaman dalam belajar, kan mereka itulah kejadian malas-malasan, tidak mau sekolah. Nah, ini kita harus melakukan pendekatan restitusi kepada siswa. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar murid. Ketika murid melakukan suatu perbuatan dengan nilai dan kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini disebabkan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa saja kebutuhan dasar murid? Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan. Apabila salah satu dari 5 ini tidak terpenuhi, maka itulah murid bikin kesalahan. Kenapa misalnya nih, mereka kebutuhan kekuasaan, mereka merasa pengen jadi ketua geng di antara teman-temannya. Nah, tidak dipatahkan oleh teman yang lain. Nah, itulah tadi kebutuhannya itu kurang, jadi dia membuat masalah di dalam kelas. Nah, jadi tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Misalnya kebutuhan kesenangan tidak terpenuhi. Nah, contoh kebutuhan kesenangan, misalnya mereka kepengen belajar itu tidak tertekan gitu ya, tidak tertekan. Nah, sedangkan gurunya selalu menekan, selalu lagi belajar mengintimidasi atau gimana gitu ya. Nah, kesenangannya itu tidak terpenuhi, maka dia membuat suatu
keributan di dalam kelas. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan inilah yang kurang sehingga mereka membuat kesalahan. Selagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kawannya tidak sayang sama dia, cuma sayang sama satu orang saja. Nah, yang lain kan protes. Nah, mereka membuat kekacauan. Kebanyakan seperti itu ya Bu ya, rasa yang kasih sayang dan tidak diterima oleh teman. Nah, ini kebutuhan, makanya tadi mereka membuat kesalahan, kita pecahkan dengan cara restitusi. Lalu ada bab berikutnya yaitu kesepakatan kelas berdasarkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan, serangkaian aturan, nilai atau pedoman yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan produktif. Kesepakatan ini biasanya dibuat pada tahun ajaran baru. Jadi Bu-ibu, kesepakatan kelas ini kita bikin dulu. Pada awal kita kan semua rata-rata wali kelas ya Bu ya. Pada awal masuk kita bikin kesepakatan. Kalau dulu peraturan. Kalau sekarang kan nggak boleh tuh karena implementasi kurikulum merdeka yang mengikat yang berat itu sudah tidak boleh. Jadi kita bikin kesepakatan itu antara kita dengan murid. Kalau peraturan kita yang bikin. Nah, kalau kesepakatan kita antara guru dengan murid. Kesepakatannya apa? Berdasarkan kalimat-kalimat kebajikan kita bikin di kelas. Tujuannya apa Bu? Untuk memastikan bahwa setiap orang di kelas atau murid di kelas memiliki pemahaman yang sama tentang perilaku yang diharapkan dan bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang kebutuhan dasar tadi. Nah, untuk memenuhi kesepakatan tersebut kita memerlukan kalimat-kalimat kebajikan. Tapi sebelum masuk ke kalimat kebajikan, kita kenali dulu beberapa karakteristik kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu harus ada partisipasi kolektif secara bersama-sama, bukan hanya antara satu dengan dua orang, tetapi antara satu guru dengan satu kelas. Ya, ada keterlibatan dan kepatuhan, jadi ada tanggung jawab di situ. Siswa-siswa yang terlibat setelah membuat kesepakatan mereka harus bertanggung jawab dengan mematuhi apa yang sudah disepakati. Selanjutnya adalah pernyataan positif. Jadi kalau di dalam membuat kesepakatan kelas itu ada kegiatan-kegiatan positif, bukan kegiatan-kegiatan negatif. Ya, kesepakatan harus membuat pernyataan positif. Harus konsistensi, dijalankan terus-menerus. Bukan pada saat itu saja, pada awal-awal, selanjutnya tidak. Bukan seperti itu. Berarti berkelanjutan. Berkelanjutan. Misalnya nih kesepakatan kelas, Bu Yuyun nih kabeng. Nah, KBM kesepakatan kelas, Bu Yuyun punya kelas sendiri. Kesepakatan kelas, habis pelajaran harus berkelas bersih kembali, sampah harus dibuang. Nah, itu harus sepakat dulu sekelas, bikin dulu. Kalau buang sembarangan ada konsekuensinya, jadi harus berkelanjutan. Nah, konsistensi kan harus berkelanjutan, harus bersifat positif supaya. Tapi kita sebelum bikinnya kita bikin dulu. Kalau kita bersih, suasana bersih, sampah tidak ada, kelas kita jadi nyaman, pelajaran jadi ilmu dapat terserap dengan gampang. Ya, ini semua sudah kita lakukan Bu. Cuma sekarang ini kalimat-kalimat barunya saja Bu. Semua sudah kita lakukan. Kita dulu adalah namanya peraturan buang sampah, sertifikat buang sampah gitu. Kalau sekarang kan harus ada kesepakatan dulu. Jadi mereka sadar kerjaan yang mereka lakukan tidak terbebani, bukan merupakan suatu yang membebani mereka, tetapi sudah merupakan kesepakatan. Lalu yang kelima ada fleksibilitas dan penyesuaian. Jadi kesepakatan kelas itu harus fleksibel, tidak terlalu berat, makanya bikinnya rame-rame. Lalu ada pemecahan masalah. Misalnya tadi buang sampah pulang sekolah tidak dibuang sampahnya, ada pemecahan masalahnya. Bagaimana caranya? Misalnya kalau tidak buang sampah pada akhir pelajaran, pemecahan masalahnya misalnya disuruh semuanya mutikin sampah gitu kan. Kalau ini kan tadi dikoordinir etiket, nah mutikin sampah masukin buang ke tempatnya gitu. Ada konsekuensinya. Kalau enggak besok pagi sebelum kelas dimulai harus
bersih lagi kelasnya, daripada pagi-pagi dia nyapu keringetan, mendingan pada saat pulang sekolah ya. Nah, ini nilai kebajikan ini adalah prinsip-prinsip fundamental yang dijunjung oleh lembaga pendidikan. Nah, jadi ini adalah kalimat-kalimat yang biasa dipakai untuk menunjukkan sikap positif tadi, positif yang membangkitkan, yang menuju ke arah positif. Nah, ya, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ini kalimatnya ini adalah profil pelajar Pancasila. Kata sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, itu adalah profil pelajar Pancasila. Tetapi yang ini tetap profil, semuanya termasuk kalimat kebajikan. Tapi yang saya pakai, yang kita saya masukkan dulu profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, keadilan, empati. Banyak sekali kalimat-kalimat kebajikan yang ada yang kita ketahui, tapi ini hanya sedikit dulu. Nah, itu tadi misalnya kebersihan. Nah, kesepakatan kita buanglah sampah pada tempatnya. Lagi bertanggung jawab setelah menggunakan peralatan praktek gitu. Dapat dipercaya itu maksudnya dapat dipercaya. Anak di dalam kelas itu sama-sama bisa saling mempercayai, jadi jangan saling curiga. Jadi menemukan kalimat-kalimat kebajikan. Inilah kalimat yang kita gunakan untuk membuat kesepakatan kelas tadi, sehingga diharapkan tidak terjadi miskomunikasi di dalam kelas. Ada kalimat-kalimat kebajikan yang mengikat siswa-siswa. Nah, itu untuk nilai. Nah, di sini, ini oleh Diana Gosen. Ini ada teori kontrolnya, Bu. Ya, teori kontrol ini Diana Gosen ini seorang psikolog praktisi pendidikan. Dia mencetuskan 5 teori kontrol untuk guru. Kita itu biasanya guru, kita tuh guru tuh merasa paling benar ya, Bu ya. Iya. Kalau salah balik lagi guru benar. Sama kayak senioritas, salah kalau kuliah ospek senior nomor 1 ya kan, balik lagi ke pasal 1, balik pasal 1. Nah, kalau di sini teori Diana Gosen, dia membuat teori bahwa guru itu biasanya mengalihkan kesalahannya itu kepada anak. Ya, nah ini dia menyebutkan ada 5 teori yang biasa dipakai guru, yang guru itu merasa paling benar. Guru itu selalu menjadi penghukum. Nah, ini guru selalu merasa paling menjadi penghukum. Guru pembuat rasa bersalah. Ya. Guru bisa juga sebagai jadi teman. Guru juga bisa sebagai pemantau. Guru juga bisa menjadi manajer. Yang diharapkan dari teori ini, kita sebagai guru itu bisa menjadi manajer. Kita bisa menjadi manajer, bukan kita sebagai seorang penghukum. Kalau sebagai seorang penghukum, kita bisa lihat kita setiap pagi di depan itu kita selalu menghukum anak. Tapi akibatnya apa? Tidak pernah lepaskan anak, selalu dihukum, dan anak pun setiap hari ada dia dihukum. Tidak ada kesadaran mereka untuk tidak ada yang dihukum gitu. Setiap pagi selalu kita lihat, kalau hari ini, besok anak ini lagi, besok ini lagi anaknya. Karena apa? Karena kita selalu menghukum mereka. Nah, karena menghukum itu mereka tidak kali kena hukum. Tapi kalau kita jadikan posisi anak itu sebagai manajer, mereka tidak akan mengulangi kesalahan. Nah, apa ciri-ciri seorang penghukum? Ini biasa, kita tidak mungkin ya, Bu, kita sering seperti itu. Cirinya menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu ya. Nah, kita kan sering kayak gitu. Ibu datang jam 6, kamu datang jam berapa gitu kan? Sebenarnya kita nggak boleh menunjuk. Nggak boleh. Tuh berkecak pinggang. Mau udah. Itu jangankan orang lain, saya aja kadang melakukannya. Itu sebagai guru, tanpa kita sadari ya. Lalu membentak, melakukan hukuman verbal, memotong rambut juga merupakan hukuman verbal. Di depan anak kita nokein rambut anak tuh, di depan mempermalukan
mempermalukan anak itu tidak boleh, Bu. Nah, itu sama dengan kita seorang penghukum. Kita bukan kerja di kejaksaan, bukan hakim, tapi kita menghukum anak orang. Itu tidak boleh ya, Bu ya. Dampaknya jadi murid pendendam. Aku bencinya dengan itu. Aku keselnya dengan ibu itu. Zaman dulu kan. Iya, zaman dulu kan. Ingat lah kalau kita kan jadi zaman dulu ya. Ibu baiknya. Ibu bapak tuh jahat ya. Aku tuh pernah tamunya, gitu kan. Ya waktu SMA saya sering dijemput rumput ini. Nah, terus anak jadi tidak menyukai pelajaran yang diampu guru tersebut. Ini akibat kita guru sebagai penghukum tadi. Nah, ini jangan sampai kita lakukan kembali, Ibu ya. Jangan kita jadi seorang penghukum. Kita juga bukan seorang jaksa yang menghukum. Kita hanya seorang guru, kita mendidik anak-anak sesuai martabatnya. Kita posisikan mereka sebagai manusia juga, sebagai anak kita. Mereka harus disayangi, dimuliakan. Muliakan itu bukan kita seperti yang kita menghamba-hamba begini-gini, enggak. Tapi memang kodratnya sebagai manusia kita hormat, saling menghargai, sehingga tidak ada murid jadi pendendam. Itu menurut Diana Mosen penghukum. Posisi guru ya, Bu ya. Lalu posisi guru yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini guru tuh lembut ngomongnya. Suara kita cenderung lembut, tapi kita nyalahin anak. Itulah akibat kamu kan kita datang telat, ibu dimarahin kepala sekolah kan. Nah, itu kalimat-kalimatnya, jadi anak merasa bersalah. Oh ya, akibat aku ya, ibu tuh jadi dimarahin pesek. Aku tidak boleh lagi, Bu. Lembut tapi mendalam. Oh iya. Sering juga. Tidak boleh kita kayak gitu, memposisikan anak seperti itu. Memposisikan kita, kalau dinilai sih ibu tuh lembut sekali gitu kan. Anak jadi anak merasa salah, dia merasa salah, dia jadi gagal. Aku sudah menyakiti ibuku gitu. Jadi tidak boleh lagi seperti itu. Walaupun kita berkalimatnya dengan kalimat-kalimat yang suara kita lembut gitu kan, tapi kita menyalahkan mereka, itu tidak boleh. Itu dilarang. Bukan dilarang, tapi kita berusaha. Kalau sudah terjadi ya sudah, biarkanlah terjadi. Tapi kita ke depannya kita jangan lagi. Kita jangan posisi membuat anak merasa bersalah. Lanjut yang ketiga, teman. Kita sebagai teman ya. Nah, sering kan kita lakukan? Sering. Guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tetapi apa akibatnya? Murid memang senang, Bu. Murid senang, akrab dengan guru. Tercipta identitas berhasil. Oh, guru itu berhasil ya dengan teman, dengan murid bisa sebagai teman. Ya. Tapi murid akan tergantung dengan ibu itu aja. Misalnya ibu dengan Ibu Ira misalnya, anak tuh akrab pas Ibu Ira nggak ada, dia tidak bisa lagi. Hanya tergantung pada guru itu deh. Dengan yang lain dia tidak bisa akrab lagi. Nah, itu tidak boleh juga, Bu. Kita sebagai teman. Ya, murid tidak mandiri dan akan berpikir hanya untuk diri dia sendiri. Nah, lalu murid bisa berperilaku baik hanya kepada orang tertentu saja yang merasa dia akrab, yang nggak akrab tidak bisa. Berarti murid itu merasa nyaman dengan guru. Satu guru aja, nanti dia akan ngomong, enak dengan ibu itu bisa jadi teman. Tapi dia dengan guru harusnya kan, murid dengan semua guru harus menjadi teman, menjadi kesadaran sendiri, menciptakan kesadaran sendiri supaya dia tidak berbuat salah tadi. Jadi tercipta kesadaran dia sendiri, bukan berdasarkan hanya kepada guru ini. Misalnya Bu Ira aja dia baik, dengan Bu tidak membuat kesalahan, dengan Ibu Bu Lisa dia bisa membuat kesalahan karena tadi dia akrab dengan Ibu Ira kan. Jadi dengan Bu Ira baik dia, dengan Ibu Lisa dia tidak bisa. Nah, itu tidak bisa. Itu belum ada kesadaran dari dalam diri murid tadi. Lalu yang berikutnya, pemantau. Nah, ini juga sering jadi pemantau nih kita, Bu. 1-4 tadi sering kita lakukan. Ciri-cirinya bersuara datar, tidak emosional, tidak bersundal gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Pada guru tercipta identitas positif dan berhasil. Lalu guru harus senantiasa
dia nunggu, oh kalau aku dipantau nih, kayak ada CCTV nih. Nah itu seharusnya murid nggak kayak gitu, mereka harus punya kesadaran dari diri. Nah tugas kita harus menjadi seorang manajer kayak di perusahaan ya, jadi manajer. Nah manajer itu inilah yang paling ideal, cocok untuk jadi seorang guru. Posisinya suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Jadi jangan banyak cekikikan dengan murid. Saya nggak orang lain, saya sendiri cekikikan banyak tidak dihargai oleh murid. Jadi tidak emosional, tidak ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif dan berhasil. Guru akan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Lalu guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Inilah posisi ideal seorang guru yang diharapkan menciptakan kesadaran bagi murid. Tanpa kita capek-capek tadi memantau, menjadi teman dia, sampai capek-capek kita jadi pemarah, sampai capek-capek kita membuat anak orang rasa bersalah. Nah, ini yang harus kita posisikan diri kita seorang manajer. Jadi top manajer murid. Sekarang kita pelan-pelan ya ibu ya, sepakat ya kita pelan-pelan menjadi seorang manajer bagi murid-murid kita. Bagaimana menjadi manajernya nanti ada di segitiga restitusi. Kalau segitiga bermuda itu laut bu, jauh. Jadi kita dikit lagi bu, ada 5 slide lagi. Baru kita buka sesi wawancara. Nah inilah segitiga restitusi adalah suatu tindakan untuk pemecahan masalah yang tadi yang sudah kita bicarakan dari awal. Model dikembangkan oleh Diana Gosen untuk membantu guru dan siswa dalam proses pemulihan perilaku yang tidak sesuai atau bermasalah. Segitiga restitusi ini adalah dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua, bisa juga diterapkan di rumah ya bu ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini menggambarkan 3 langkah utama yang dilalui oleh siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memulihkan hubungan yang rusak tadi. Nah, ya tadi restitusi awal tadi tuh, hubungan yang rusak kita kembalikan mereka kepada posisi yang seharusnya. Dengan cara segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi memang tugas guru itu berat. Tidak hanya datang mengajar terus pulang, tapi kita memecahkan masalah siswa dengan cara segitiga restitusi sehingga kita menjadi seorang manajer bagi murid kita. Menjadi manajer, mereka itu mempunyai kesadaran sendiri, menahan dirinya untuk melakukan kesalahan-kesalahan karena sudah tergugah dari dalam. Ya, nih, yang pertama tadi menstabilkan identitas, sisi satunya, sisi lainnya menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau misalnya anak berbuat salah, ya udah kita bilang, oh iya nak, memang kita kan manusia nih, tidak luput dari berbuat kesalahan. Kita ini kan dulu, kita stabilkan dulu kesalahan dia, ya. Berperan menggeser identitas murid dari gagal menjadi sukses. Lalu jangan mengkritik murid yang mengalami gagal identitas. Kita kan sering mengkritik mereka nih. Nah, kita jangan kritik lagi. Kita stabilkan. Oh ya nak, misalnya dia tidak pakai sepatu. Oh ya, kenapa nak tak pakai sepatu nak? Bu, sepatu saya basah. Oh ya, kalau basah itu juga mungkin kalau basah tidak mau pakai. Kita bela posisikan ke posisi kita. Kalau kita pakai sepatu basah kan kita tidak nyaman ya bu ya. Tapi gimana besoknya dia pakai sepatu lagi?
Jangan besoknya dia masih nyeker 3 hari kalau pakai sendal. Nah, jadi kita stabilkan dulu. Nah, jadi kan ada rasa malu kayak kita udah kan, kalau misalnya kita ditegur kita tapi dengan lembut, dengan sewajarnya, kita kan juga merasa malu ya Bu, manusia kan punya perasaan ya. Nah, pernyataan pada murid, membuat kesalahan adalah suatu yang wajar, manusia tidak sempurna, kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang keempat itu ya, yang keempat harusnya spasi. Saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi saya fokus memperbaiki masalah ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki kebutuhan murid. Yang keempat, pertanyaan disampaikan dengan tidak menghakimi atau memojokkan murid. Pernyataan bagi murid, kalimat kita kepada murid, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Keempat, mungkin kamu bisa mempelajari satu perilaku baru yang efektif dan sediakan kamu memperbaikinya. Ini validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat ini bisa kita, kalimat-kalimat positif bisa kita terapkan, kita kasih ke anak, ya, memvalidasi tindakan yang salah tadi. Jadi setelah kita tadi menetralkan, lalu kita bisa kesalahannya itu bisa kita validasi, ya. Lanjut slide yang terakhir, nanti ini menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yaitu menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pernyataan bagi murid atau kalimat yang kita ajukan kepada murid sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini. Nah, apa yang kita yakini tadi setelah mereka membuat kesalahan, apa yang kita yakini kan ini sesuai dengan kesepakatan kelas tadi yang kita buat. Kan tadi ada kesepakatan kelas ya? Berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, menanyakan keyakinan, yakin tak apa yang tadi sudah kita sepakati di sekolah kita atau di kelas kita kalau dia membuat kesalahan. Kan kesepakatan kelas kita tadi, kita misalnya tidak boleh telat gitu kan. Kesepakatannya kita harus bertanggung jawab. Nah, kita tanyakan apa yang kita yakini tadi. Kita sepakati pada awal kita membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita susunnya, sudah kita pelajari tadi. Nilai apa yang harus kita sepakati? Gambaran seperti apa gambaran sebuah kertas yang ideal bagi kamu? Ini kalimat-kalimatnya ya, ini salah satu kalimat. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, inilah segitiga restitusi yang bisa kita pergunakan untuk memecahkan masalah anak, ya, dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya kebetulan sudah membuat, kita tonton sekali lagi, membuat suatu segitiga restitusi dengan anak, karena dia membuat kesalahan sehingga terciptalah kesadaran diri. Mudah-mudahan tercipta kesadaran diri. Ini contohnya Ibu lihat, kita lihat sebentar ya.
memvalidasi ini tadi kan ada tuh menstabilkan identitas, ada bahwa kesalahan itu biasa, lalu tindakan yang salah itu kita validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan ya keyakinan apakah sudah yakin apakah kesalahan yang kamu buat ini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, kembalikan lagi kepada kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi itulah manfaatnya guru-guru pada awal tahun ajaran baru, kebetulan sekarang masih baru, kita bikin kesepakatan kelas. Jadi kalau mereka melanggar, kita balikkan lagi, kita kaitkan lagi ke kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya. Ibu-ibu, itu saja. Alhamdulillah sudah selesai Bu ya. Itu saja materi dari saya. Adakah ada pertanyaan dari ibu-ibu yang mengenai budaya positif dari awal tadi, yang budaya yang diciptakan, bukan diciptakan baru tapi baru di sosialisasikan dengan yang budaya positif lainnya? Ini adalah semua budaya positif yang dipaparkan di sini. Adakah pertanyaan biar kegiatan kita ini ada feedbacknya? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan bertanya dulu, Bu Bibi. Ada pertanyaan? Oh, Ibu mau. Ibu Elmi, adakah pertanyaan lagi, Bu Elmi? Ini saya kan segitiga tertusi Segitiga yang ini ya. Segitiga bermuda, Bu. Iya, benar ya. Validasi tindakan yang bersalah tuh apa contohnya? Kan tadi Bu sudah, selain yang contoh Ibu berikan tuh. Nih. Iya. Validasi tindakan bersalah. Ya. Jadi kita bilang sama dia, kalau validasi itu kamu udah membuat kesalahan, kamu udah ini tadi, kenapa kamu membuat kesalahan seperti itu? Kita validasi lagi tindakan yang salah. Kenapa kamu membuat kesalahan itu? Misalnya kan anak-anak itu bisa berulang kali, misalnya kita sudah dikerjakannya tapi tidak diselesaikannya. Gimana caranya kita memberikan solusinya? Misalnya tugas sekali dua kali kita maafin, terus-terusan gimana? Misalnya 1 kali, 2 kali oke. Sudah 3 kali kan kita jadinya sebagai guru kan kita emosi Ya Bu ya, betul. Ibu udah belum pernah melakukan segitiga restitusi kan? Baru tahu ya, baru tahu karena ini menarik, itulah saya mau bertanya. Nah, Ibu coba terapkan dulu kan selama ini mungkin Ibu solusinya mungkin ya, saya kan tidak mendengarkan, tidak melihat juga kemungkinan pertama bisa jadi anaknya memang dasarnya dan akhirnya begitu, tapi kan semuanya bisa dirubah ya Bu ya. Ibu terapkan dulu ini segitiga restitusi sekali, apabila masih mengulangi, nah lakukan kedua kali, kalau tidak lagi baru bisa panggil orang tua. Kita coba panggil orang tua. Selama ini kita belum melakukan tindakan ini ya Bu, kita kan sampai kamu tuh selalu menyalahkan. Nah, kita tidak melihat apa alasan dia. Nah, kita posisikan kita sebagai tadi manajer, kita tanya dulu, kenapa Nak? Misalnya dia, Bu, saya nggak tidur malam tadi itu, gitu kan? Saya nggak tidur dari nonton drakor. Kita posisikan dulu, kenapa sampai kayak gitu Nak, gitu kan? Nah, atau kamu nonton sampai jam 12, udah besok pagi harus sekolah, gitu. Oh ya, kalau ibu kayak gitu, ibu ngantuk juga, mungkin ibu tidak datang juga, gitu kan? Ibu, kalau ibu posisi kamu habis nonton drakor, ibu tidak akan datang soal karena ibu ngantuk. Kita ini dulu, kita inikan dulu nih. Ya, itu kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah itu baru kita validasi tindakannya salah. Kamu buat begini tuh salah. Kayak mana kamu kalau terus-terusan begini, besok kamu dapat pelajaran atau tidak? Kita beri penguatan bahwa itu tindakan itu salah karena dia tidur terlalu malam. Harusnya kan dia punya kesepakatan di rumah sama orang tuanya, jam 10 harus tidur, mandikan pipi, harus tidur, besok harus sekolah. Nah, kita validasi tindakannya tuh, kita tanyakan kenapa, alasannya. Lalu setelah alasan sudah dapat, baru kita yakin. Nah, ini keyakinan kita, jangan Nak ya, besok kan tadi kita balik
banyak diam, banyak mendengarkan. Kita posisi kita ini sebagai guru banyak mendengar, bukan sebagai penghujat. Penghujat menyalahkan tuh tidak boleh. Nah, jadi kita lebih banyak dia bercerita. Nah, dari cerita itu kita dapatlah intisarinya, baru kita yakinkan dengan peraturan kesepakatan yang sudah kita lakukan di kelas, dan kesepakatan jadi rumah apa tadi kita kaitkan. Kalau bangun siang otomatis kita ngantuk bisa tidak sekolah, sedangkan orang tuanya kan kesepakatannya besok harus sekolah, jadi anak yang pintar, jadi anak yang rajin supaya masa depannya cemerlang gitu kan. Nah, kesepakatan di sekolah jangan sampai telat datang ke sekolah. Itu jam masuk sekolah jam 7.15 sudah belajar. Nah, kita kaitkan seperti itu. Tapi kita memang lebih banyak mendengar jadi guru. Memang posisinya agak sulit jadi pendengar. Biasa kan kita biasanya guru kan ngomong terus. Emosi kan kita kan kalau udah dapet ini rasanya bener nih, bener gitu. Padahal yang tidak bener itu belum tentu bener gitu ya menurut kita. Padahal mungkin kita yang salah. Jadi inilah ibu coba lagi, nanti saya kasih video-video lagi yang restitusi, belajar dari itu sama-sama. Bukan berarti saya juga banyak kesalahan untuk dengan mengikuti guru penggerak. Saya dapat ilmunya banyak. Dan untuk menjadi kayaknya cocok tuh jadi guru untuk kegiatan ini memang seorang psikolog. Psikolog yang memang butuh di sekolah itu ada orang-orang lulusan psikolog biar tahu tentang peristiwa dan perkembangan anak, pemikiran anak. Memang butuh itu. Anak ini kan macam-macam, Bu. Jadi mungkin selama ini kalau dia ngulang lagi, Bu Emi ngulang lagi, mungkin cara Bu Emi bukan salah ya, mungkin kurang tepat. Nah, dicoba dulu dengan segitiga restitusi, mana tahu ada perubahan sehingga tergugah di dalam dirinya, sadar bahwa kegiatan yang dilakukan itu salah. Jangan lagi kita menunjuk menghardik gitu. Mungkin itu perlu belajar ya Bu Emi ya. Nah, saya juga perlu belajar. Kalau saya memang saya mengakui saya perlu belajar banyak. Saya juga perlu belajar karena menarik yang ibu berikan itu segitiga restitusi ya, sangat bermanfaat untuk kami guru-guru yang ada di sini. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Bu Emi. Sama-sama Bu Emi. Ada lagi Bu Ibu? Tutup Bu. Baiklah, terima kasih Bu Ibu untuk kegiatan hari ini. Mungkin agak lama waktunya, hampir 1 jam 30 menit. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jangan lupa sertifikatnya ya, Bu. Kondel ini ya, baik. Karena segitiga tuh restitusi itu sangat bermanfaat bagi kalian. Bentar maaf nih. Iya Bu. Kalau dari Iya. ini ya, karena gurunya kalau guru Iya ini Bu. berkenaan dengan apa menghukum anak, kemudian kita harus banyak ada 5 kerja. Iya, misal. Ini tadi. Misal ini Kita itu sebagai ini ya, dia. Nih. nah ini berkenaan dengan peraturan sekolah. Iya. Iya. Kan? Kalau ini berarti untuk masing-masing guru. Masing-masing guru. Insya Allah bisa kita ngikutin. Nah, karena kita mengatur diri kita sendiri. Tapi kalau sudah aturan dari sekolah, tidak bisa. Oh iya, bisa. Kan kita tidak bisa sudah peraturan. Baik itu datang, kemudian kelengkapan pakaian, sepatu atau apa-apa. Jadi kayak mana itu Bu? Iya. Nah, kadang-kadang anak kita lagi belajar nih, akhirnya anak kan terlambat. Kenapa mau terlambat? Kami jangan dulu Bu Di bawah. di bawah, Iya, di bawah. Udah, akhirnya kalau saya pun nama saya, nah, masuk. Kalau saya sama juga tuh. Iya. Iya benar Bu. Jadi ini kan untuk guru ya, sebagai guru setelah dilakukan penelitian oleh Diana dosen guru itu seperti ini. Nah, idealnya sebagai manajer. Nah, selama ini di sekolah kita, dari sekolah kita ya, di semua sekolah semuanya bikin peraturan. Iya. Peraturannya itu peraturan tertulis yang wajib disepakati, Iya. harus Itu diikuti, bukan bukan disepakati. belum ada Iya. kesepakatan, tapi Iya. harus diikuti.
yang bikin tuh pihak-pihak yang Benang. berwenang. Kayak aturan baju sekolah, Ya, praktek. mulai dari sekarang sebaiknya membuat suatu peraturan. Sekarang kita ganti namanya kesepakatan, itu memang harus melibatkan semua guru. Kalau selama ini kan kita bikin peraturan tuh, ya itu tadi misalnya waka kesiswaan saja, dia bikin sendiri berdasarkan pemikiran dia. Nah, mulai dari sekarang ada penelitian disebutkan kemarin, sekolah-sekolah yang ada guru penggeraknya, kebetulan sekolah kita sudah ada 5 melahirkan guru penggerak. Ibu Kus salah satunya, Ibu Tati, Ibu Riana, Ibu Pak Chan, Ibu Nani, kebetulan sudah ada 5. Nah, kedepannya kita Ibu Kus di manajemen ya, mengusulkan bagaimana tidak manajemen ya, mengusulkan bagaimana kalau nanti membuat peraturan sekolah itu, kesepakatan itu melibatkan guru-guru yang sudah belajar tentang restitusi ini. Nah, melibatkan juga ini disosialisasi dulu ke seluruh guru dulu. Sosialisasi, namanya sosialisasi ke seluruh guru. Nanti memang ada rencana Pemdel kita untuk budaya positif, katanya buku yang mau mengisi ya. Ada diferensiasi. Oh, diferensiasi. Bu Tati ya. Tati sama Bu Nani. Nah, Berkemungkinan Bu, bagusnya Bu, di antara 5 pejabat rakyat dan para wakil, harusnya mereka ikut ini. kebetulan memang ini terakhir tanggal 28 hari ini. Oh iya. Tanggal 28 saya ini 22. Saya baru dapat seminggu yang lalu. Karena harus disusun dulu banyak. Terus karena juga kawan banyak manajemen yang berangkat, makanya dadakan karena hari Rabu harus terakhir dikumpul. Ini mau diganti-gantikan Bu. Sebaiknya yang guru penggerak, kemarin ada penelitian, sekolah yang ada guru penggeraknya bikin kesepakatan sekolahnya bagus di provinsi tersebut. Nah, karena dia belajar dari ini kan bukan orang-orang ini semua yang bikin psikolog semua, psikolog hebat yang ada di Indonesia, praktisi pendidikan. Mereka ini sudah meneliti, bukan langsung bikin ini enggak, tapi diteliti. Nah, melibatkan guru-guru penggerak, maka sekolahnya ratingnya naik Bu, tentang disiplin. Nah, maunya untuk seperti itu kita sosialisasi dulu guru penggerak yang sudah ada ke guru SMK ini semuanya tanpa terkecuali. Nanti pada saat bikin peraturan, bikin kesepakatan sekolah itu dilibatkan semua guru, bukan hanya pemikiran para pejabat yang lagi menjabat. Seperti misalnya sekarang waka kesiswaan, hanya waka kesiswaan dengan guru BK, tidak lagi. Sedangkan di guru BK belum ada mendapatkan sosialisasi tentang ini budaya-budaya positif ini. Nah, maunya ke depan kita memang bikin itu tadi sosialisasi dulu, diseminasi tentang budaya positif. Lalu kita bikin kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah seperti tadi peraturan. Sebenarnya sudah ada, cuman belum, sekolah kita sudah melakukan Bu, cuman masih batas peraturan. Kayak baju kan sudah ada tuh di depan. Nah, cuma selama ini kan kalau misal anak datang pakai baju salah, kok ngapa pakai ini? Baju kok ngapa? Baju kok nggak saya? Cuma sih kok nggak yo? Kok tadi kok sok? Langsung Langsung miskin. langsung. Ada setrika ada. Kan? Langsung masuk miskin. Ya, bahasa-bahasa yang tidak layak untuk anak-anak. Itu sebenarnya Ya. tidak bagus, Itu tidak boleh. Kedepannya setelah kita mudah-mudahan dengan ini kita ada 10 teman-teman ini sudah mulai pelan-pelan menularkan kepada teman-teman sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Kami sudah ada nih. Kalau ada teman yang rasanya tidak berpihak pada murid, kita cuel dikit, jangan seperti itu. Walaupun berat, tapi biasa kita. Tapi guru-guru itu kan kita nggak tahu isi kepalanya. Ya, ada yang di rumah kayak gini, biasa lah ya. Takut tersinggung atau segala macam. Kadang-kadang kita buat itu kita diam aja, sebenarnya kita berontak, tapi gimana? Ya. Kawan itu kan beda-beda. Iya, betul. Jadi pelan-pelan lah Curhat. ya. Pelan-pelan. Kayak Bu, untuk sementara karena ibu-ibu penggerak yang dapat, kayaknya kewajiban ibu-ibu penggerak yang bisa nyampe.
Iya, kalau kami kan belum dapat ilmunya segini ya, kami sudah dapat dari Bu Dewi setelah Bu Dewi selesai, lalulah Bu Dewi buat kayak gini supaya teman-teman tuh terbuka hatinya untuk melakukan apa? Ya, restitusi. Ya. Tadinya Bu saya juga, salah semua yang saya ini. Saya menyalahkan diri saya sendiri, tapi ya sudah berlalu sudahlah. Itu kedepannya saya akan memperbaiki diri, saya akan memihak kepada murid, memposisikan dia adalah sebagai manusia yang wajib kita hargai. Nah, itu saja mungkin ibu-ibu, mengingat waktu ibu-ibu harus mengajar lagi. Saya terima kasih atas kehadirannya, maaf sudah banyak mengambil waktu ibu-ibu dalam kegiatan mengajar. Sebenarnya nggak boleh juga kalau lama-lama ditinggal anak murid. Saya belajar juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ibu-ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama terima kasih. Terima kasih. Bu Ira makasih. Dea, Bu Elmi, Bu Lisa, Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tanggapan rekan guru pada kegiatan diskusi. Saya mengikuti kegiatan diseminasi dan materi adalah Ibu Dewi. Dari apa yang saya dapat adalah bagaimana untuk menyikapi bersikap terhadap anak murid, dan juga materinya sangat bermanfaat, membuat saya lebih refleksi lagi terhadap diri sendiri, bagaimana menyikapi anak-anak murid. Dan ya, itu saja, terima kasih banyak. Oke, saya Mutia Herani, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Ini adalah dokumentasi kegiatan diseminasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.